Selamat bertemu dalam kuliah rekayasa irigasi online YouTube. Kali ini topik bahasan kita adalah irrigation water requirement. Mari kita ikuti. Sebagaimana kuliah sebelumnya, itu ada komponen-komponen yang ada dalam persamaan water balance. Salah satu adalah crop water requirement atau ET crop. Nah, untuk ET crop kemarin sudah saya jelaskan secara seksama berkenaan dengan growing period dan koefisien tanaman. Kali ini ya saya mau jelaskan lebih lanjut berkenaan dengan tanaman palawija dan tanaman padi. Khusus tanaman padi, ini slide ini sudah saya perlihatkan kemarin di kuliah sebelumnya. Tapi saya mau tunjukkan adalah korelasinya dengan crop coefficient atau KC. Jadi dalam tanaman padi itu ada periode namanya pengubangan atau puddling. Jadi perhitungan air pada masa puddling ini itu berbeda dengan pada saat dia sudah ditanam. Jadi perhatikan di sini ya. Setelah pengubangan selesai, itu di dalam lahan itu tetap ada air setebal D, ya. Dan kemudian baru dilakukan planting penanaman, kemudian ada harvest. Nah, ini jenis varietas padi ini ada lokal, ada yang high yield variety. Itu umurnya lebih pendek kalau high yield variety dibandingkan dengan lokal. Jadi ini salah satu contoh adalah perbedaan KC dari mulai planting. Planting itu maksudnya bibit dipindahkan dari persemaian ke lahan irigasi, ke unit irigasi ya atau ke lahan. Itu planting dan harvest. Ini khusus padi. Ini disusun KC-nya per 15 hari. Karena dalam padi itu setelah 15 hari diperkirakan berbeda KC-nya sehingga ini masing-masing bar chart ini per 15 hari. Nah, ini bulan pertama itu umumnya hampir sama ya untuk yang high variety ya, varietas unggul. Kemudian minggu ke bulan kedua, awal minggu bulan kedua, 15 hari pertama bulan kedua itu naik dan maksimum dia adalah di akhir bulan kedua. Kemudian turun lagi dan ini masa penuaan di sini 15 hari terakhir itu sudah nol. Itu panen ya. Itu sudah mulai dikeringkan itu. Nah, ini tipologi atau karakteristik padi dalam konteks dengan crop water requirement-nya. Kemarin sudah kita jelaskan secara garis besar di kuliah sebelumnya ya. Nah, ini adalah palawija selain padi. Dia ada initial stage-nya, ada development stage-nya, ada mid season, dan ada late season. Besaran KC ini kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa ini berkenaan dengan besar etanol sama irrigation interval ya, selama periode ini. Kalau ini nanti itu tergantung kepada jenis tanamannya, letak lintang ya, kemudian kondisi lingkungannya ya, itu ada KC-nya tertentu, ada tabelnya. Nah, khusus untuk ini nanti kalian coba lihat buku ini di perpustakaan, buku yang saya tulis ini ya. Ini lengkap semua KC untuk berbagai jenis tanaman yang mungkin tempat-tempat yang ekuivalen atau sama dengan di Indonesia ya. Ada jenis tanaman tertentu, ada besaran KC di sana yang bisa dilihat ya. Jadi KC ini nanti lihat di buku ini. Dan sekalian cara menghitung etanol lengkap di sini ya. Bagaimana cara menghitung etanol dari 4 metode yang saya jelaskan kemarin. Nah, saya lanjutkan ya.
Nah, khusus untuk palawija ini, grafik KC-nya atau crop coefficient-nya itu seperti garis yang solid ini. Tetapi diidealisir dengan mengidealkannya seperti yang titik-titik ini, ya. Inilah yang disebut di dalam buku ini nanti ya. Di dalam buku ini Anda akan lihat KC itu dalam bentuk growing period, ya. Umpamanya tertulis 30, 20, 30, 10 gitu contohnya ya. Itu ini nanti yang 30 itu initial stage. Ini yang dihitung dengan cara menghubungkan antara irrigation interval dengan etanol. Pada bulan berapa kita tanam ya. Ini development stage, di sini itu langsung dihitung KC3 di mid season ya. Nanti ini KC3, ini KC4, ini KC1. KC2 itu interpolasi ya. Baik, kita teruskan. Nah, ini khusus untuk padi tadi. Nah, ini supaya nanti dalam menghitung crop water requirement, ya salah satu komponen di dalam irrigation water requirement, itu adalah ini yang lokal, ini yang high yield variety yang dikeluarkan oleh Nocedo dan Procida ini untuk Indonesia ya, ini untuk Indonesia. Ini FAO, Badan Pangan Dunia. Ini HIV-nya dia lebih kecil sedikit dibandingkan dengan yang lokal. Karena ini dia mungkin ambil rata-rata dunia, karena kita kebetulan Indonesia itu kan khatulistiwa ya, mungkin lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan yang dikeluarkan FAO. Tetapi ini digunakan seperti bar chart yang tadi, kan tadi ada bar chart yang sebelumnya, untuk tanaman padi tadi ya, yang ini ya, bar chart ini, itu adalah saya ambil dari data yang dikeluarkan Nocedo ini ya, atau Procida ini, yaitu 1,20, 1,27, 1,33, 1,37, dan seterusnya ya. Nah, jadi ini contoh tanaman padi. Kita lanjutkan. Nah, kalau sudah diketahui itu, maka salah satu komponen di dalam perhitungan irrigation water itu adalah KC kali etanol sudah bisa kita hitung. Hanya yang penting di sini adalah Anda tentukan ini mulai Januari sampai dengan Desember gitu ya. Itu nanamnya kapan? Itu namanya pola tanamnya harus ditentukan gitu ya. Ini T, ini pola tanam. Pola tanam itu akan ada kaitannya dengan perhitungan kebutuhan irigasi ini. Nah, umpamanya misalkan kita mulai tanam Januari, lihat umurnya berapa. Kemudian tanam kedua mungkin Maret gitu. Tanam ketiga mungkin di sini. Lihat, kalau yang penting cukup harinya ya. Umur tanamannya, harinya gitu. Jadi di setiap titik ini kan ada tiap bulan ini ya. Tiap bulan hitung etanolnya, berarti komponen etanol diketahui ya. Maka dalam hal menghitung kebutuhan irigasi, kalau kita merencanakan satu skema irigasi, maka pertama dulu adalah dibuat rancangan pola tanam. Dan rancangan pola tanam serta mau tanam apa, jenis tanamannya. Nah, bisa saja berbagai jenis tanaman kita kombinasikan gitu ya. Tetapi dalam merancang kebutuhan air irigasi, rancanglah kebutuhan air maksimum yang diperlukan dari kombinasi pola tanam yang dibuat. Nah, jadi artinya dicoba pola tanam menurut waktu dan jenis. Dari seluruh kombinasi yang ada, seluruh kemungkinan yang ada, yang menentukan kebutuhan air irigasi dalam hal merencanakan sarana dan prasarana irigasi, itu adalah yang paling besar. Ya, dari semua kemungkinan pola tanam itu. Itu yang penting. Nah, sekarang komponen pertama etanol sudah kita dapatkan. KC seperti tadi ya, kalau tanaman padi Procida Nocedo sama Procida tadi membuat seperti ini ya. Ini KC-nya gitu ya. Nah, kemudian etanolnya tergantung
pola tanamnya, bulan berapa kita tanam, nanti itu etanolnya dihitung di bulan itu, gitu ya. Nah, kemudian khusus tanaman padi nanti akan saya jelaskan secara spesifik berkenaan dengan kebutuhan air untuk pengolahannya. Ini khusus untuk setelah planting, ya. Setelah planting untuk tanaman padi pun adalah setelah planting ini, dari sini kemari, ya. Ini akan saya jelaskan secara tersendiri nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan melihat kepada lahan, ini kita cerita ya tentang di lahan ini, di unit irigasi kita, di petak di mana tanaman itu. Komponen pertama sudah selesai, caranya adalah menghitung yang crop water requirement. Oke, sekarang kita masuki ke komponen pertama sudah selesai, kita masuki ke komponen kedua. Apa itu komponen kedua? Lihat. Komponen kedua ini adalah ini gain ya, termasuk yang tadi losis ya. Ini gain RE ini, komponen ini, atau di sini kita masukkan ini. RE, curah hujan efektif. Ini penting karena ini akan menentukan pengaturan air yang diambil dari sumber air irigasi. Ya, atau dengan kata lain membuka dan menutup gate di offtake, ya. Nah, curah hujan efektif yang dimaksud pada persamaan water balance yang tadi ya, adalah sebagai berikut. Nah, ini persamaan water balance kita ini. Ya. Jadi yang kita bicarakan itu adalah RE ya. Adalah R80. Nah, jadi R80 untuk tanaman palawija selain padi sawah ini ya, itu yang dimaksud dengan R80 ini adalah curah hujan bulanan rata-rata dengan probabilitas 80% dipenuhi. Artinya harga curah hujan yang kita pakai adalah harga curah hujan yang dipenuhi miss-nya hanya 20%. Tidak terpenuhi itu kemungkinannya hanya 20%. Tapi 80% dari semua event hujan yang diukur, diperkirakan, ya, karena ini proyeksi ke depan kan, itu adalah R80. Artinya 80% dipenuhi. Ingat ini. Jadi R80 ini harus kita hitung berdasarkan rekor curah hujan yang masa lalu ya. Tapi makin panjang makin baik. Kemudian kita forecasting ke depan untuk melihat probabilitasnya, kemungkinan dipenuhinya. Itu dengan kemungkinan dipenuhi 80%. Ya. Itu yang dimaksud dengan RE. Jadi R80 curah hujan bulanan rata-rata dengan probabilitas dipenuhi 80%. Ingat itu. Khusus untuk tanaman padi ya. Ini sedikit lebih moderat diambil, itu bisa 0,75% kali R80 tadi. Ya. Jadi artinya R80, 75% dari itu masih tolerable, bisa digunakan. Berarti artinya apa? Dia lebih ini kalau R80-nya umpamanya katakan ini 100, maka untuk padi itu 75 ya gitu. Jadi dia lebih non tolerable ya. Jadi tidak boleh lebih kecil dari itu. Nah, jadi untuk tanaman padi diambil RE itu sama dengan 0,75 kali R80. Jadi ingat ya, kita bicaranya satu irigasi palawija non padi, satu lagi irigasi padi, ya. Nah, di mana R75 ini, sorry ya, curah hujan, ini maksudnya khusus untuk
khusus untuk tanaman padi, ini sering ditulis R15. Kenapa? Karena tadi intervalnya per 15 hari ya. Jadi curah hujan 15 harian, itu kalau ada kita punya curah hujan tanggal 1 sampai 15, 16 sampai 30 gitu ya. 1 sampai 15, 16 sampai 30 gitu ya. Ini yang dihitung dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 gitu. Katakan di Januari ya. Januari 1 sampai 15 hitung ini berapa rata-ratanya ya, dalam satu bulan berapa. Kemudian per masing-masing ini diambil harga rata-ratanya ya. Itu yang mewakili bulan bersangkutan ya. Kemudian persamaan water balance ini ya, ini tadi sudah kita ketahui ya. Dan ini berarti sudah diketahui. Jadi sekarang coba dari perhitungan air irigasi, irrigation water requirement, kita sudah memperoleh 2 komponen. Ya. Jadi tinggal berapa lagi? 1, 2, 3. Nah, sekali lagi ingat ya, IR yang dimaksud di sini adalah maintenance water. Kenapa disebut maintenance water? Karena dianggap pada saat kita memberikan air irigasi ini, haruslah moisture content tanah optimum sebagaimana yang diperlukan untuk proses ion uptake ya. Jadi itu harus tetap di-maintain. Jadi airnya disuplai terus supaya kadar air tanah itu optimum ya. Ini adalah contoh bagaimana cara menghitung ya curah hujan efektif yang ada di persamaan water balance kita ini ya. Ini curah hujan R80 ini. Nah, ini saya buatkan satu contoh untuk data curah hujan yang diambil dari data meteorologi. Ya. Misalkan data meteorologinya adalah ini kita ambil di bulan Januari. Ya. Dan kita ada 15 tahun pengamatan. Ini 1 sampai dengan 15. Berarti di bulan Januarinya ada 15 kali. Ya kan? Nah, jadi rumus ini ya, rumus IR ini rumus empiris seperti ini ya. Ini satuannya semua adalah milimeter per day. Ya. Milimeter per hari satuannya, walaupun dia irigasi, itu satuan nanti milimeter per hari. Nah, kalau demikian di bulan Januari kita ambil curah hujan bulanan rata-rata. Artinya di bulan Januari itu kan ada tanggal 1 sampai tanggal 30 contohnya. Nah, ini kan kalau ditotalkan ini mungkin dapat adalah katakan adalah 600 gitu ya, 600 gitu ya, 600 milimeter dalam bulan Januari. Kemudian kalau kita ambil curah hujan harian rata-rata ini kita bagi 30, maka dapatlah 20. Contohnya seperti itu. Jadi ini ada 15 data pada bulan Januari. Besaran curah hujan bulanan rata-ratanya adalah milimeter per day. Ya, itu adalah sebesar 20. Ada yang 10, ada yang 9, ada yang 8, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini setelah kita setelah kita dapatkan besaran ini, kita susun dalam tabel yang seperti ini. Pasti pada saat bulan Januari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu pada tahun, katakanlah tahun 1990 sampai tahun 2005 ya, gitu ya. Mungkin tahun 1990 bisa saja 20, tapi tahun 2005 barangkali dia ada sebesar 11. Pokoknya nggak teratur lah. Nggak langsung dalam bentuk urutan besar ke kecil seperti ini. Nah, untuk perhitungan probabilitas ini, ya, untuk mendapatkan besaran ini, susun data-data tersebut semua dalam descending order, ya, dalam urutan besar ke kecil. Jadi ini kalau diperhatikan ya, ini sudah dalam bentuk descending order, ya, descending order. Nah,
data terbesar itu M-nya sama dengan 1. Kemudian data terkecil M-nya sama dengan 15. Jadi begitu cara menyusunnya. Ingat sekali lagi ya, susun semua data yang sudah diperoleh tadi, data bulanan, ya, data bulanan, kemudian ambil rata-ratanya per hari, ya, rata-rata per hari dalam 1 bulan itu kita dapat besaran ini. Nah, sehingga dapatnya adalah milimeter per day, oke? Nah, setelah itu dihitung ininya, maka dapat M. N itu adalah jumlah data 15. Kemudian ada N tambah 1 di sini ada 16. Nah, ini ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menetapkan probabilitas. Yang saya gunakan di tabel ini adalah metode Weibull. Ya, satu itu probabilitas ya untuk X gitu ya, di mana X lebih besar dari XM. XM itu maksudnya ini karena harga X ini semuanya, X1, X2 dan seterusnya X15 ini ya. Oke, nah, XM adalah sama dengan probabilitas itu adalah M per N tambah 1. M per N tambah 1. Jadi N tambah 1-nya 16 ya. N-nya 15. M-nya berurut dari 1 sampai dengan 15. Nah, artinya kalau kita mau hitung probabilitas besaran hujan yang 20 mm per hari, itu persentasenya dengan menggunakan rumus ini adalah 6,3%. Nah, kita kan perlu tadi untuk probabilitas 80%. Nah, kalau 80% berarti antara 75 dan 81. Nah, di sini kita harus interpolasi. Jadi setelah diinterpolasi, maka besaran 80% ini, 80 itu ada di antaranya, maka dia berada di antara 9,6 dan 9,8. Nah, setelah dilakukan interpolasi linear saja, maka kita dapatkan curah hujan pada bulan Januari ya. R80 untuk bulan Januari itu adalah 9,64 mm per day. Nah, kalau begitu, selama bulan Januari, ya, selama bulan Januari, dengan menggunakan data ini, maka ini kita gunakan besarnya 9, berapa tadi itu? 64. 9,64. Nah, ini kalau pola tanam kita berbicara kalau ini kejadiannya pas di bulan Januari. Nah, kalau begitu etanolnya pun adalah etanol di bulan Januari. Semua di Januari. Jadi dua komponen ini sudah kita peroleh. Etanol di bulan Januari, nanti ini sama dengan ETC sama dengan KC kali etanol kan gitu kan. Ini jenis tanamannya. Berarti dua komponen untuk perhitungan irrigation water requirement sudah kita dapatkan ya. Saya kira sudah cukup jelas. Jadi nanti ini ada Januari sampai dengan Desember. Berarti artinya dibuatlah 12 data seperti ini. Kalau data curah hujan kita ada 30 tahun, di sini sampai N-nya sampai 30 ya. Nah, khusus untuk metode probabilitas ini ada banyak ya, ada banyak metode yang digunakan. Ini pertama saya kenalkan adalah Weibull tadi ya. Kedua ada juga metode California namanya. California. Ada juga metode Hessian ya. Ada juga Gobadayev ya. Ini biasanya di Eropa Timur nih. Gobadayev. Nah, ini bisa pilih salah satu di antara ini. Kebetulan dalam contoh ini saya ambil yang metode Weibull. Nah, bagaimana cara ini? Ini sering disebut namanya plotting position ya. Ini nanti Anda bisa buka YouTube saya dalam pelajaran hidrologi terapan.
cara untuk menganalisis data hidrologi. Ya, jadi di sana ada beberapa macam plotting ini lengkap dengan formulanya dan bagaimana menggunakannya dalam plotting paper dari masing-masing distribusi. Ya, jadi frekuensi analisis di hidrologi terapan Anda bisa lihat ini lebih seksama karena seperti diketahui bahwa pelajaran irigasi ini itu tidak boleh terlepas dari pelajaran hidrologi. Disinilah perlunya kita mendapatkan besaran ini untuk mendapatkan irrigation water requirement. Ya. Nah, jadi cara mendapatkan irrigation water requirement ini adalah data hidrologi. Ya. Baik, kita teruskan. Nah, yang berikutnya itu adalah perkolasi. Ya, perkolasi itu sebenarnya adalah besaran infiltrasi dari zona akar ke lapisan yang di bawahnya. Ya, jadi sebenarnya adalah terminologinya begini. Ya, ini katakan ini adalah air ya, muka air. Kemudian ini adalah zona akar gitu ya. Nah, ini dari sini kemari itu disebut namanya infiltrasi. Ini terus berlanjut sampai ke lapisan lebih bawah namanya perkolasi gitu ya. Nah, jadi untuk ini erat kaitannya dengan jenis tanah ya. Jenis tanah itu mempengaruhi besarnya infiltrasi atau perkolasi. Ya, jadi bagaimana cara untuk menghitung ini? Cara menghitungnya sebenarnya adalah bisa di laboratorium, bisa juga di lapangan, di plotting untuk di lahan calon daerah irigasi yang mau kita rencanakan. Caranya adalah seperti ini ya. Itu Anda bisa bikin tabung ya. Ini tabung ini di tabung besi ya, silinder gitu ya. Ini diisi air, kemudian kasih mistarnya ya gitu, mistar gini. Nah, isi air, kemudian ini kan nanti akan terjadi perkolasi atau infiltrasi ya, gini ya. Nah, sediakan stopwatch ya, ada watch. Nah, ini dibuat tabelnya begini ya, dibuat tabelnya ini ya, ini T, ini bikin delta H gitu. Ambil interval 1 menit contohnya. 1 menit pertama itu turunnya berapa mili ya, milimeter. Menit berikutnya, 1 menit berikutnya berapa, dan seterusnya sampai habis, sehingga nanti ada dapat satu grafik begini. Yang disebut dengan infiltration rate atau percolation rate itu adalah pada saat dia sudah mendekati datar seperti ini, ya. Jadi ini besaran inilah yang disebut namanya infiltration rate, ya. Nah, ini setiap jenis tanah berbeda, ya. Nah, kenapa yang rata ini dipakai? Karena ini pada saat awal mungkin saja porositas tanah kita kosong ya, sehingga dia mengisi sehingga cepat turunnya. Tetapi itu bukan mengindikasikan infiltration rate. Yang mengindikasikan infiltration rate adalah apabila porositas tanah itu sudah jenuh, baru dia terinfiltrasi. Itulah yang mulai datar ini. Nah, untuk itu, maka secara teori, Anda bisa gunakan besaran ini. Ya. Untuk jenis tanah, tekstur tanah, sand, loamy sand, dan sandy loam. Ini adalah gradasi yang agak kasar ya. Pasir, kemudian loam,
tambah pasir, dan sand tambah loam gitu ya. Ini biasanya lebih besar dari 0,3 inci per hari ya. Jadi kalau ini 0,75 ya sentimeter per hari ya. Jadi ini tadi infiltrasinya 0,75 cm per hari, per jam, hour ya, per jam. Dan kalau silt loam, silt itu lempung ya, kemudian itu antara 1,5 sampai 0,3. Ini lebih halus dari gradasi yang di atas. Dan kalau clay, ini ada sandy clay campur dengan tanah liat sudah ya, itu sekitar 0,05 sampai 15. Dan ini untuk clay itu lebih kecil lagi. Ini adalah besaran ya infiltration rate yang bisa dipergunakan dalam menghitung losses dari satu daerah di mana tanaman ditanam. Nah, jadi kalau demikian ya, ini ada bisa ini tipikal ini atau juga bisa di sini ya. Ini dalam satuan milimeter, ini dalam satuan inci ya. Kalau ini British, ini SI standar. Jadi kalau dalam basic infiltration rate untuk untuk SI standar, besarannya Anda bisa pakai ini. Satuannya milimeter per jam, ini inci per jam ya. Jadi perkiraan. Tapi kalau mau data yang akurat, Anda bisa lakukan tes percolation di beberapa tempat di lokasi lahan kita sebelum dilakukan irigasi ya. Baik, dengan demikian berarti besaran P sudah bisa dapat ya, bisa dipenuhi, bisa kita hitung. Nah, sekarang ETC sudah tahu cara menghitungnya, perkolasi sudah, curah hujan sudah. Nah, seepage ini relatif ini. Kenapa saya katakan relatif? Ini kalau lahan kita betul-betul flat gitu ya, kemudian tidak ada kemudian ini drainase kita pun tidak terlalu dekat dan dalam gitu, sehingga kemungkinan air ini lari ke samping kecil gitu. Nah, atau dengan kata lain, tidak ada cukup hydraulic grade line untuk membuat ada aliran tanah. Itu seepage-nya bisa dihitung sama dengan 0. Kalau umpamanya ada, ini bisa dihitung dengan rumus Darcy ya. Ini Darcy dalam mekanika tanah. Itu dengan mengetahui konduktivitasnya dan diketahui delta H, DH per DS gitu ya, Anda akan bisa dapatkan Q-nya ya, seperti ini. Ini rumus Darcy. Oleh karena itu, apabila tidak ada hydraulic grade line yang memungkinkan seperti ini bisa dianggap mendekati 0 ya. Nah, kalau potensi itu ada, hitunglah dengan menggunakan rumus Darcy ini ya. Jadi kalau demikian, ini sudah dapat, ini sudah dapat, ini sudah dapat, ini sudah dapat. Tinggal satu lagi. Apa itu? Groundwater contribution. Oke, nah sekarang tadi sudah saya jelaskan ya tentang S ini ya. S itu seepage, itu aliran air ke arah samping. Biasanya itu ada kalau di dekat petak kita itu ya ada di bagian kanannya ada aliran memungkinkan ke arah samping, itu namanya seepage. Jadi itu biasanya cara menghitungnya itu pakai rumus Darcy ya. Itu nanti kalian buka saja di soil physics, mekanika tanah. Itu Q, besarnya aliran Q itulah sama dengan S ya. Itu sama dengan K. K itu konduktivitas tanah. Dikali dengan luas penampang. Artinya luas penampang itu bisa diambil tinggi bagian root zone ya,
dikali dengan lebarnya struk 1 meter, itu A gitu ya. Nah, A dikali dengan perbedaan tinggi DH DL, atau kalau sudah diketahui berapa L dan berapa H-nya, bisa disebut K A H per L gitu ya. H itu beda tinggi air, Q. Nah, ini bisa Anda buka di buku soil fisik, atau bisa juga di apa namanya, mekanika tanah lah, yang artinya tentang CPES. Dalam kuliah saya di YouTube, Anda bisa lihat di apa namanya, di pelajaran tanggul ya, pengelolaan sumber daya air, ya, pengelolaan sumber daya air khusus untuk penanganan banjir, itu tanggul tanah ya. Bisa Anda lihat di sana, atau buka buku yang berkenaan dengan soil fisik ya. Nah, sekarang yang terakhir, ini adalah groundwater contribution ya. Groundwater contribution ini dapat saya jelaskan begini, seperti grafik ini. Ini umpamanya begini ya. Nah, ini irigasi dari atas ya, atau curah hujan dan irigasi ya. Nah, ini perkolasi tadi ke sini, seepage tadi ke sini ya, perkolasi ke sini ya. Nah, ini ground contribution itu dari sini ke atas, GW gitu ya. Ini ET dari ke sini ya. Nah, ini semua komponennya. Nah, ini adalah muka air tanah. Nah, ini kan ada tingginya ini ya. Ini kira-kira berapa tinggi muka air tanah tersebut. Ini bisa kita simbolkan entah H gitu ya. Nah, makin dekat dia ke root zone ini kan root zone D ya, D. Makin dekat dia ke root zone, itu makin besar kemungkinan dicapai oleh groundwater ini. Groundwater ini sebenarnya adalah kapilarisasi ya, kapiler. Jadi kalau umpamanya gradasinya kasar seperti pasir gitu, itu mungkin tinggi yang bisa dicapai kapiler itu kecil, tetapi debitnya mungkin besar gitu ya. Tapi kalau makin halus tanahnya, itu makin tinggi H yang bisa dicapai oleh kapiler itu, tapi debitnya mungkin kecil. Nah, untuk ini ya, ini satuannya sudah sama dengan yang tadi semua, adalah milimeter per day ya. Jadi ini satuannya adalah milimeter per day ya. Jadi grafik ini yang dua ini ya, itu satuannya sudah milimeter per day. Sekarang perhatikan ya, grafik nomor 1. Ini semua garis-garis ini ya, itu menunjukkan jenis tanah. Itu ada nomor 1 sampai nomor 10 ada di grafik ini. Nomor 11 sampai 20 ada di grafik ini ya. Nah, 1 sampai 10 di sini, kemudian 10 sampai 11 sampai 20 di sini. Itu semua adalah garis yang lengkung-lengkung ini semua ya, yang ini. Oke. Nah, sekarang kita ambil salah satu contohnya. Adalah yang pertama, coarse sand. Ini adalah jenis tanah pasir, ya, pasir kasar, coarse sand. Itu nomor 1, grafiknya yang ini, ya, di atas ini. Itu besar kapilarisasinya berapa? Ini besarnya adalah ke bawah ini, itu kedalamannya, ya, kedalaman dari ini tadi, H, ya. Besar kapilarisasinya adalah yang ke horizontal ini. Ini kapilarisasinya, ini kedalamannya. Ini H, ini adalah GW gitu ya. Ini H, ini adalah GW gitu ya. Nah, jadi kalau demikian dengan grafik ini,
kita hanya perlu lihat di mana apa jenis tanah kita masuk dalam 20 kategori grafik ini. Jadi nomor 1 sampai 10 ini, nomor 11 sampai 20 ini. Nah, besaran dari groundwater contribution-nya ini Anda bisa lihat di sini ya. Jadi berapa besar GW-nya bisa dilihat dari grafik yang dua ini. Nah, kalau demikian kita sudah dapat semua komponen untuk irrigation water requirement ya. Jadi kalau kita perhatikan ya komponen-komponen tadi, ingat sekali lagi ini adalah sebenarnya adalah maintenance flow untuk menjaga supaya moisture content tanah itu tetap optimum ya. Perhatikan sekali lagi bahwa ini adalah irigasi itu sebenarnya adalah maintenance flow. Nah, saya kira ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah saya jelaskan. Berarti dengan berakhirnya kuliah ini, saya harapkan sudah bisa membantu Anda untuk merencanakan irigasi, kebutuhan air irigasi sesuai dengan komponen-komponen yang ada ini. Nah, sekali lagi saya mau perjelas sedikit tentang ini ya, tentang R80 ini. Ini sebenarnya adalah angka probabilitas. Artinya, ini pendekatan namanya. Jadi kalau Anda merencanakan irigasi, Anda bebas mengambil ini berdasarkan pandangan Anda. Contohnya, saya tidak mau ada risiko kekurangan air dalam irigasi yang saya desain. Berarti saya ambil R-nya lebih besar, 90 atau 95 gitu kan. Jadi begitu diambil R95, hanya 5% kemungkinan gagal. Tidak terpenuhi air, kan gitu. Nah, jadi mungkin saja banyak event mungkin airnya berlebih, tapi it's no problem. Karena Anda tidak mau kurang kan gitu. Jadi ingat sekali lagi ya, dalam perencanaan irigasi ini, atau rekayasa irigasi ini, angka-angka yang berhubungan dengan probabilitas, itu judgment-nya ada pada Anda. Satu lagi begini, kalau data yang kita kumpulkan pun kurang yakin kita akurasinya, Anda lebih bagus mengambil yang paling kecil artinya risiko curah hujan tak terpenuhinya ambil paling kecil, artinya lebih besar kemungkinan kemarau daripada hujan, gitulah kira-kira. Nah, sehingga mungkin R80 itu berdasarkan adjustment Anda terhadap keadaan lapangan, ya mungkin bikin R90 atau 95, kalau perlu 3 kali lagi 98 gitu. Nah, resikonya hanya ada satu, adalah kita kanal kita, saluran irigasi kita sedikit lebih besar dibandingkan dengan mengambil R80. Tapi itu jauh lebih baik daripada gagal panen. Gitu ya. Gagal panen itu percuma kita bikin infrastruktur kalau lahannya tersedia, tetapi air pun tersedia, tetapi hanya infrastrukturnya yang kurang berani kita mengambil menginvest, kan sayang gitu ya. Jadi ini seni, karena desain atau rekayasa ini sebenarnya adalah seni adjustment dari pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman tentang komponen-komponen ini tadi semua. Ya, jadi kalau sudah dipahami secara baik komponen-komponen ini, mudah-mudahan Anda punya elastisitas dan fleksibilitas dalam menghitung ini semua dalam rentang risiko yang lebih kecil ya. Baik, kita teruskan. Nah, kembali ke yang saya buatkan kemarin itu, ini di lahannya setelah semua komponen ini ya dapat kita tentukan, maka ini bisa kita atur. Cara mengaturnya seperti ini. Kalau untuk
di lahan ini. Coba perhatikan lahan ini ya. Ini aplikasi air irigasi. Kapan dikasih, kapan tidak. Jadi di sini ada namanya irrigation interval ya. Irrigation interval untuk tanaman palawija ya. Jadi kan tidak continuous dikasih air. Mungkin seminggu sekali, 7 hari sekali, 8 hari sekali, tergantung kepada ada tidaknya hujan. Kalau ada hujan harus di-adjust. Mungkin di sini ada hujan ya. Curah hujan ini menambah moisture content tanah, berarti ini Anda tarik lebih kemari. Kemudian di sini mungkin ada hujan lagi, ini Anda tarik ke arah sini gitu. Garis miring ini semua itu adalah crop consumption, kebutuhan air dari tanaman, yaitu sama dengan yang loss itu, ya. Losses itu apa? ET crop tambah perkolasi tambah seepage ya. Ini tambahkan 3-3, itulah garis miring ini. Consumption, decline, apa namanya itu? Air yang hilang. Jadi dengan cara seperti itu, kenapa saya sebutkan tadi bahwa irigasi itu adalah maintenance? Karena kita harus memaintain bahwa tidak boleh ada kebutuhan moisture content di bawah ini, harus selalu ada di sini. Kita maintain sebesar ini, ya. Itu tujuan irigasi. Jadi dengan demikian, dengan sudah diketahuinya ini, maka kebijakan ini sebenarnya itu adalah water management. Tinggal cara mengatur memberikan air, kapan diberikan, kapan di stop. Kemudian dengan cara ini sebenarnya di lahan pertanian kita harus ada stasiun penakar hujan supaya tahu kita itu curah hujan itu tadi berapa, air itu turunnya berapa gitu, supaya kita tahu mengejas ini, mengejas pemberian air berikutnya. Nah, nanti sudah satu kali lagi akan saya berikan satu pemahaman satu hal lagi. Umpamanya ada curah hujan 10 mm, itu dengan kondisi moisture content tanah seperti ini, dia bisa membasahi sampai berapa dalam gitu. Itu nanti akan saya berikan contohnya dalam kuliah berikutnya ya. Nah, dengan demikian hal yang sama juga untuk tanaman padi ya. Tanaman padi ini juga tetap IR-nya itu adalah maintenance flow. Apa yang harus di-maintain? Yang di-maintain D-nya. Genangan itu harus di-maintain ada setiap saat supaya prinsip continuous flow-nya tujuannya adalah menjaga D. Tentu saja D itu ada variasinya ya. Umpamanya pada saat kita mengolah lahan, itu D-nya minimum berapa. Kemudian pada saat kita memupuk, D-nya itu mungkin kita harus buang gitu ya. Harus kita keringkan, baru kasih pupuk dan beberapa hari, tapi nanti di pemberian air berikutnya harus dikompensasi untuk menggenangi ini, mungkin sedikit lebih besar air harus diaplikasikan dalam short period, setelah itu continue lagi gitu ya. Nah, tujuannya apa? Memaintain D supaya tetap sebesar ini tergenang di basin kita, di petak sawah kita. Nah, jadi dengan cara seperti itu, menanam padi atau menanam palawija seperti ini ya, prinsipnya semua adalah maintenance water. Ya, irigasi itu adalah maintenance water untuk menjaga field capacity. Di sini pun begitu juga ya. Ini digunakan untuk menjaga ini. Nah, satu lagi kalau untuk yang tanaman padi bisa dia di saturated, tidak masalah ya, karena dia tergenang terus ya. Jadi oleh karena itu maka irigasi tujuannya adalah untuk menjaga seperti ini. Kalau itu sudah dipenuhi, tinggal bagaimana cara kita mengaplikasikannya ke lahan ini. Tadi disinilah semua ya, disinilah semua tanaman tadi tumbuh ya. Nah, gini. Nah, ini saluran irigasi kita, ini IR tadi ya. Apply lah kalau ini luas petak kita, berapa harus diberikan, berapa jam untuk mengisi petak itu supaya genangannya terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian
Kalau ada yang lebih, pastikan bisa dibuang ke drainase. Nah, untuk ini, lahan itu untuk bisa semua yang paling ujung dan yang paling awal di dekat sumber. Ini harus sama kesempatannya mendapatkan air. Maka kita harus punya saluran seperti ini. Ya, banyak saluran, dan ini adalah unit-unit irigasi yang lahan seperti ini tadi, ya, yang seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah unit-unit ini yang kecil-kecil ini. Di sini sudah ada berapa luasnya, berapa air harus diberikan gitu ya. Sehingga dengan cara seperti ini, begitu Anda sudah mengerti berapa besarnya air di sini, berapa di sini, maka Anda bisa desain saluran ini. Nah, kemudian kalau Anda tahu berapa besar luas air hilang di sini, tahu Anda mengeluarkan air besarnya di sini. Dan kalau ini semua kotak-kotak ini tahu, maka Anda bisa mendesain ini, ya. Dan kalau ini tahu semua, Anda bisa mendesain ini. Nah, begitu seterusnya. Jadi mulai dari peta ini dengan cara menghitung air seperti tadi, Anda akan bisa mengetahui berapa besarnya Q harus diambil dari sumber air. Ya, itu adalah besaran yang harus dikeluarkan dari sumbernya. Nah, persoalannya apakah ini ada atau tidak gitu. Kalau tidak ada, luas arealnya dikurangi. Ya, begitu caranya. Nah, dengan cara seperti ini, maka ada satu hal yang perlu dipahami adalah setiap tempat pemakaian air ini ada saja yang hilang. Contohnya, ini di peta tadi, di unit irigasi ya, unit irigasi. Itu bisa saja hilang modelnya begini ya, karena ini root zone-nya gitu ya. Gitu. Nah, ini kan ada saja yang lewat kemari nih, ke bawah. Asal ada yang lewat ke bawah ini, ya, ini namanya losses. Nggak mungkin kita hindari ini. Nah, kalau ini besar, atau kenapa bisa besar? Mungkin saja pengolahan lahannya di sini kurang bagus gitu ya. Ini bisa besar. Nah, ini biasanya orang bisa toleransi 20%. Itu irigasinya sudah bagus. Artinya, air yang hilang di lahan itu pada saat kita mengelola basinnya, basin kalau dia tanaman padi, atau basin untuk palawija, furrow, border gitu ya. Kalau kurang bagus dia, itu bisa lebih dari 20% kehilangannya. Nah, kemudian di saluran ini ya, di saluran-saluran ini kan saluran semuanya ya, saluran semuanya. Saluran distribusi namanya ya, saluran distribusi. Itu pun bisa juga hilang. Hilangnya kenapa? Ya mungkin ada bocor gitu ya. Nah, kemudian ada yang menguap, kemudian ada mungkin apa namanya kerbau atau peliharaan-peliharaan semacam lewat dan ini bocor, atau ini ada endapan sehingga ini melimpas gitu ya. Itu juga nggak bisa dihindari, ya. Itu juga tidak bisa dihindari. Jadi di situ juga harus diperhitungkan. Itu dari saluran distribusi namanya. Nah, ini pun ya kalau hilang 20% itu sudah bagus itu. Dan terakhir di sini, ini conveyance, artinya bangunan saluran induk itu umumnya kecil kemungkinan hilang. Tapi walaupun demikian ya, itu tidak ada jaminan nggak hilang. Jadi ini biasanya kalau 10 sampai 15% hilang itu bisa ditoleransi ya. Nah, kalau begitu 20 20 10 hampir 50% air bisa hilang di dalam sistem irigasi. Jadi oleh karena itu, kalau kita perlu Q sama dengan 10 umpamanya meter kubik per detik, Anda harus tambahkan 50%, Anda harus sediakan 15 meter kubik per detik. Nah, dengan mengaplikasikan total efisiensi ini, ya maka kalau misalnya kita ada perlu Q10 dengan efisiensinya
50%, maka kita perlu dari offtake ini mengambil air sebenarnya 15 meter kubik gitu ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini ya, air irigasi ya itu ada ET crop, sudah saya ceritakan bagaimana cara menghitungnya. Perkolasi juga sudah, seepage juga sudah, RE sudah, G sudah. Nah, sekarang besarnya Q offtake ini biasanya dari bendung ya, itu adalah sama dengan irigasi kali luas areal irigasi ini, irrigation water ya, yang kita hitung ini dikali luas total daerah irigasi kita dibagi efisiensi. Nah, di sini perlu dipahami ya bahwa pemberian air irigasi itu sepanjang umur tanaman ya kan, dari mulai tanam sampai panen, growing period. Jadi ini ya, besar Q ini tergantung kepada besar ini karena ini luas ini adalah luas tanam kan gitu ya. Nah, IR-nya kan berbeda-beda dari setiap bulan gitu ya. Tiap bulan atau tiap minggu gitu berbeda. Jadi Q-nya pun berbeda. Jadi Q ini diatur di bendung dengan cara memperhatikan IR ya. Saya kira ini yang bisa saya berikan pada kesempatan ini dalam topik bahasan irrigation water requirement. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.